Tes tes bismillah. Masuk ya suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wa tuqa wa salaha ya rabbal alamin. Teman-teman saya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah jalla jalaluh. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin azanillah wa yakum. Saya minta maaf atas keterlambatannya. Seharusnya kita live di pukul 5 lebih 30 karena ada satu dan lain hal. Teman-teman saya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang pembagian air dan hukum-hukumnya. Karena hal ini perlu kita bahas agar jangan sampai kita mengira bahwasanya air yang kita gunakan selama ini hanya satu jenis. Padahal di mata fikih, di mata syariat, ternyata air yang kita gunakan selama ini ada beberapa hal. Dan para ulama, mereka berbeda pendapat dalam hal pembagian jenis air. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu thaharah, yaitu bersuci. Bersuci yang dianggap sah di mata syariat itu seperti apa? Nah, dan ketika kita thaharah, maka tentu kita membutuhkan air. Nah, air yang kita gunakan itu ternyata di kalangan ulama itu dibagi. Ada sebagian ulama yang membagi air menjadi dua macam. Ada juga yang mengatakan bahwasannya air yang digunakan oleh manusia itu terbagi menjadi tiga macam. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwasannya air itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yang membagi air itu menjadi tiga macam.
Kemudian pendapat kedua yang mengatakan bahwasannya air itu menjadi dua macam. Nah, kita bahas terlebih dahulu pendapat pertama yang mengatakan bahwasannya air itu terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah air tohur. Apa itu air tohur? Air tohur adalah air suci yang dapat mensucikan. Dan air tohur ini adalah untuk jenis cairan yang mana air tersebut itu masih ala asli khilqatihi, yaitu air tersebut itu masih pada asal atau dasarnya. Jadi khilqah, asal penciptaannya. Tidak ada sesuatu yang mengganggunya atau tidak ada sesuatu yang mencampurinya. Contoh, Recording in progress. Recording stopped. dengar suara saya? Halo? Dengar suara saya? Ya, Ustaz. Baik, alhamdulillah dengar. Nah, kita kembali ke air tahir. Apa itu air tahir? Air tahir adalah air yang suci namun tidak mensucikan. Dan namanya air tahir walaupun dia suci dan tidak mensucikan, maka dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya air tahir di sini apa? Contohnya air tahir adalah misalnya teh. Air teh yang kita minum tentunya itu adalah air yang suci. Karena tidak mungkin seorang mukmin dia memasukkan barang yang najis ke mulutnya. Karena itu adalah sesuatu hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Namun air teh ini tidak bisa kita gunakan untuk bersuci walaupun dia asalnya adalah suci. Begitu juga air sirup, kemudian begitu juga dengan jus, begitu juga dengan minuman-minuman lainnya yang halal tentunya, maka itu airnya adalah suci namun tidak bisa mensucikan. Recording in progress. Kemudian air yang ketiga adalah air najis, yaitu air yang terkena najis sehingga airnya tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya, air yang najis adalah air yang berubah warna.
warnanya misalnya berubah. Asalnya air itu kan jernih ya. Asal air itu jernih. Kemudian air tersebut itu berubah menjadi hijau. Contohnya adalah misalnya kolam. Misalnya kolam lele, maka airnya yang biasanya putih itu berubah menjadi hijau, berubah menjadi hijau. Atau air lainnya, maka di sini airnya tadi itu menjadi najis. Kemudian selanjutnya adalah air yang najis, air yang berubah rasanya. Air itu asalnya adalah tawar. Maka ketika berubah rasanya, misalnya air tersebut itu rasanya berubah, maka dia sudah berubah menjadi najis. Misalnya rasanya, misalnya rasanya ini berubah menjadi air yang aneh gitu, misalnya aneh. Contohnya ya pahit, tapi bukan berarti setiap yang pahit itu najis. Misalnya kopi suci, tapi tidak bisa untuk mensucikan. Begitu juga berubah rasanya. Misalnya air bau rasa atau baunya berubah. Nah, misalnya baunya pesing, maka air ini adalah berubah dari yang tadinya suci menjadi najis. Atau misalnya air suci yang dia tidak sampai 2 kullah. Apa itu 2 kullah? 2 kullah itu sekitar 200 liter. Kemudian air tersebut terkena najis, jadi terkena najis misalnya kencing dan lain sebagainya, maka air tersebut berubah yang asalnya adalah suci berubah menjadi najis. Maka air seperti ini adalah air yang najis. Ini adalah pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya air itu terbagi menjadi 3 jenis. Dan pendapat ini merupakan kesepakatan imam 4 madhab fikih. Meskipun di antara mereka tentang dalam beberapa kasus itu mereka berbeda pendapat. Apakah air ini tohir ataukah air tersebut itu tohur? Apakah air tersebut itu suci dan mensucikan atau air tersebut itu hanya sekadar suci? Dia suci tapi tidak bisa untuk digunakan untuk bersuci. Kemudian pendapat yang kedua, teman-teman sekalian, air itu terbagi menjadi 2, yaitu air tersebut itu tohur. Apa itu tohur? Tohur itu adalah air yang tadi suci dan mensucikan. Dan yang kedua adalah air tersebut itu najis. Dan pendapat ini dikemukakan oleh para ulama dalam madhab Hanafiyah. Jadi di sini ada perbedaan di antara mereka, ada ya seperti madhab Hanafiyah. Mereka membolehkan seseorang itu bersuci dengan air yang tohir, air yang tohir. Jadi di pembagian pertama, pendapat pertama itu kan terbagi menjadi 3. Nah, air yang tohir ini maksudnya salah satunya adalah misalnya adalah teh. Nah, madhab Hanafi itu membolehkan seseorang itu bersuci dengan menggunakan teh atau dengan jus. Karena pembagian menurut pendapat Hanafi itu air ini boleh masuk kategori tohur dalam pendapat yang kedua ini, pembagian yang kedua ini. Sehingga mereka membolehkan untuk seseorang bersuci dengan misalnya teh, kemudian dengan jus, dengan sirup, dan lain sebagainya. Maka tadi dikatakan, walaupun yang pembagian pertama, air dibagi menjadi 3. Mereka sepakat, ini kesepakatan di antara ulama 4 madhab, namun mereka berselisih tentang air tersebut itu masuk kategori tohir atau kategori tohur. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada pembahasan air mutlak.
air mutlak. Yang kedua adalah air mutlak. Jadi pembagian tentang air, kemudian kita masuk tentang air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak adalah air yang tetap berada dalam keadaan asal penciptaannya. Atau dalam definisi, ini masuk kepada air yang tohur, yaitu air yang suci dan mensucikan. Karena air mutlak ini masih dalam asal penciptaannya, belum bercampur atau mengalami perubahan dari luar sifat aslinya. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Maka untuk memberikan contoh tentang air mutlak ini banyak. Contohnya air hujan. Air hujan itu masih pada asalnya. Maka ketika air turun dari hujan, air turun dari langit, air yang langsung ya, bukan air yang lewat misalnya genteng dan lain sebagainya. Karena tidak menutup kemungkinan genteng tersebut itu mungkin ada najisnya, mungkin ada bangkai tikusnya, ada bangkai burung dan lain sebagainya. Nah, ketika air tersebut mengenai genteng, di sana ada bangkai, sedangkan kita tahu bangkai itu adalah najis, maka bisa jadi air tersebut itu berubah yang dari asalnya adalah suci menjadi najis. Maka air hujan di sini ada air hujan yang langsung turun dari langit. Begitu juga dengan air laut. Air laut itu suci. Bahkan air laut ini bisa digunakan untuk sholat. Ini pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka ketika itu berlayar di tengah lautan dan mereka tidak mendapati air. Maka mereka bersuci. Padahal waktu sholat itu sudah masuk. Mereka bersuci dengan menggunakan air mereka menggunakan air laut digunakan untuk bersuci, kemudian mereka sholat. Dan setelah itu ketika mereka menepi ke daratan, mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah SAW, saya tadi mengalami masalah begini dan begitu. Datang waktu sholat dan saya dapati adalah air tersebut itu, yang saya dapati adalah air laut. Bagaimana pendapatmu aku bersuci dengan air laut? Maka kata Rasulullah SAW, huwa tahuru ma'uhu hillu maitatu. Air laut tersebut itu adalah suci. Hillu maitatu. Dan bangkai dari apa yang tinggal atau yang hidup di laut itu juga dianggap suci. Maka air laut walaupun asin, jadi kan berubah rasanya. Tapi asin di sini ini tidak mempengaruhi kesuciannya, sehingga seseorang bisa menggunakan air tersebut untuk berwudu. Begitu juga air pantai. Kemudian macam selanjutnya adalah air sungai. Air sungai ini suci. Hukum asalnya adalah suci. Namun perlu kita perhatikan teman-teman sekalian, air sungai di sini adalah bukan sungai yang seperti di negara kita misalnya, karena air sungai di negara kita ini terkadang warnanya keruh, kuning, coklat, bahkan ada sebagian itu warnanya mendekati hitam. Maka air-air seperti ini najis, bukan suci. Nah, bagaimana air sungai yang dimaksud adalah air sungai misalnya seperti air sungai yang ada di negara Jepang. Itu kan sampai sungainya itu ketika kita lihat ke bawah ikannya terlihat. Maka air-air seperti itu insya Allah dianggap suci atau air danau. Begitu juga air sumur. Air sumur yang asalnya itu adalah suci. Kecuali sumur tersebut itu sudah lama misalnya tidak digunakan. Akhirnya ada lumpurnya, akhirnya rasanya itu berubah, agak keruh dan lain sebagainya, maka itu nanti bisa mempengaruhi keabsahan wudhu seseorang. Tentang ketohuriyahnya itu tohuriyahnya, sifat kesuciannya itu bisa diragukan. Nah, tergantung air sumur di sini apakah cuman misalnya kena tanah agak sedikit agak sedikit ya ada
warnanya itu mungkin ada tanahnya, sedikit tanahnya dan lain sebagainya, tapi tidak keluar dari asal sifat air, maka insya Allah masih suci. Tapi kalau misalnya atau misalnya dia karena ada sedikit tanah yang mengendap, misalnya dari sumur gitu dialirkan melalui pelawon, misalnya sanyo dan lain sebagainya, maka nanti bisa jadi ya air tersebut itu masih boleh, atau terkadang sampai derajat air tersebut itu tetap suci namun tidak mensucikan. Kemudian selanjutnya adalah air salju. Para ulama fuqaha itu sepakat bahwasanya seseorang boleh bersuci dengan air salju yang telah mencair. Adapun penggunaan air salju sebelum mencair masih menjadi es, maka ini terdapat perbedaan di kalangan ulama. Nah, di sini ada pembahasan air salju. Boleh tidak seseorang misalnya dia bersuci dengan menggunakan air es? Misalnya air kulkas. Kulkas diambil, maka apakah boleh? Kalau misalnya air tersebut itu air es, ya, itu diletakkan di misalnya seperti es batu, itu diletakkan di plastik. Artinya kan air tersebut itu memang sengaja dipilih, kemudian dibungkus di plastik, kemudian dijadikan es. Maka ketika kita menggunakan untuk berwudu air ini boleh dengan catatan bahwasannya air tersebut itu sudah mencair. Tapi kalau masih wujudnya adalah es batu kemudian digunakan untuk bersuci, maka tidak bisa dianggap mensucikan. Nah, ini selanjutnya adalah air es atau air balot, ini sama. Kemudian macam contoh air mutlak selanjutnya adalah air mata air. Mata air, maka ini itu air yang memancar keluar dari bumi. Maka ini dianggap suci. Dan yang contoh selanjutnya adalah air zam-zam. Maka air zam-zam ini adalah air mutlak, yaitu suci dan mensucikan. Dan insya Allah besok kita akan bahas tentang pembahasan bagaimana hukum bersuci dengan air zam-zam dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tafadhal teman-teman sekalian, kalau ada pertanyaan bisa raise hand atau open mic. Tafadhal. Tafadhal kalau ada pertanyaan. Tafadhal kalau ada yang bertanya. Kalau tidak bisa ditulis di chat. Baik. Bagaimana hukum, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum bersuci dengan air yang diolah seperti air kemasan? Diolah seperti air kemasan. Maka air kemasan misalnya seperti air kemasan minuman, apakah itu boleh untuk digunakan bersuci? Boleh. Karena memang asalnya air tersebut adalah suci dan mensucikan atau air yang tahur. Boleh seseorang menggunakan air tersebut untuk bersuci. Dan selama air tersebut tidak keluar dari asalnya, syaratnya adalah tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, bau, rasa, warna itu tidak berubah, maka insya Allah itu dianggap sebagai air suci asalnya. Begitu juga walaupun di sana mengalami pengolahan, maka itu tidak bermasalah. Dan insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Di slide selanjutnya nanti insya Allah ada pembahasan tentang air kemasan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
Kalau ada pertanyaan lagi? Baik. Pertanyaannya, bagaimana hukum air PDAM yang terkadang bau kaporit? Nah, air PDAM yang bau kaporit itu kalau seandainya kaporit baunya kaporit itu sangat menyengat, maka air tersebut itu suci, namun tidak mensucikan. Ini biasanya air PDAM yang bau kaporit. Ini biasanya adalah ketika air pertama, ketika baru awal pemasangan PDAM. Atau air yang misalnya PDAM-nya rusak, kemudian mengalami kebocoran, kemudian dialirkan kembali, maka sangat mungkin air tersebut itu bau kaporit. Kadang ada kaporitnya untuk membersihkan. Maka air ini dianggap suci, namun tidak mensucikan. Karena baunya itu berubah di sisi lain. Bisa jadi kaporitnya itu melebihi dari zatnya, sehingga menjadi dominan dan dianggap tidak mensucikan, namun tetap suci. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan lain, silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sesi live kita pada pagi hari ini. Jika air grey water, pengolahan dari bekas mandi dan cuci piring, tapi menjadi jenis secara kimiawi, apakah bisa digunakan wudhu? Insya Allah ini kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Itu ada. Ya, insya Allah kalau tadi asalnya adalah tiga hal tadi, bau, rasa, warna itu tidak berubah, dan walaupun pengolahannya menggunakan alat-alat canggih, maka insya Allah dianggap suci. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada, izin bertanya Ustadz, ketika bersuci setelah buang air, kadang shower jetnya kencang sehingga airnya nyiprat ke baju. Nah, air jet shower ini insya Allah kalau airnya sumbernya dari sumur atau air yang suci, maka insya Allah dianggap suci. Kecuali misalnya terkena percikan, jadi percikan dari misalnya klosetnya, di kloset tersebut itu ada najis, kemudian ciprat kepada kita, menciprati pakaian kita, maka bisa jadi itu menjadi najis. Bisa jadi menjadi najis. Tergantung nanti airnya ini banyak atau sedikit. Juga dilihat dari jenis najisnya. Maka cara mensikapinya ya hendaklah kita berhati-hati, jangan sampai paling enggak sebelum misalnya kita menggunakan shower tersebut dicek dulu shower jetnya, karena terkadang shower jetnya itu kadang kencang kadang pelan. Kalau pelan itu bisa jadi mempengaruhi seseorang bersuci, karena air yang sedikit maka akan sedikit sulit untuk membersihkan diri. Dan jika air tersebut, air shower jetnya itu kencang, maka bisa jadi ciprat membasahi dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tafadhol, ada pertanyaan lain silahkan. Nah, kalau misalnya ternyata cipatan air tadi, air shower tadi
Kalau misalnya terkena najis, lalu misalnya najisnya kena ke badan kita, dan najisnya itu banyak ya, tertampung atau lain sebagainya, kena ke badan kita, maka bisa jadi ahsannya lebih baiknya adalah kita ganti pakaian. Kita ganti pakaian. Jadi pakaian yang kita gunakan itu kita ganti. Tapi kalau misalnya shower jet tersebut langsung mengenai kita tanpa misalnya ada sesuatu yang memantul misalnya langsung ke kita, dan shower jet itu asalnya adalah dari air yang suci dan mensucikan, maka insya Allah tidak masalah. Pakaian yang kita gunakan tetap dianggap suci dan bisa digunakan untuk sholat. Namun ketika kita sholat, ya kita ganti pakaian. Kenapa? Karena ya kita sholat itu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Masa ketika kita sholat, kita menggunakan pakaian yang basah misalnya, bagi basahnya banyak. Berbeda kalau misalnya basahnya sedikit atau di tempat yang tidak terlihat atau kurang jelas, ternyata tidak masalah. Bisa kita gunakan untuk sholat. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, tentang apakah ada asal usul penetapan untuk dua kullah, ini karena ini berdasarkan istihad, ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, idal ma'u kullataini lam yahbit khabatan. Jika seandainya air tersebut itu dua kullah, maka tidak mempengaruhi, tidak akan terpengaruhi. Dan dua kullah itu jumlahnya banyak, kita 200 liter. 200 liter itu insya Allah kalau misalnya najis masuk, maka tidak akan begitu terpengaruhi. Misalnya bangkai masuk, maka insya Allah 200 liter itu cukup. Kecuali bangkainya itu sudah mengendap lama dan sangat mungkin airnya itu berubah. Dan bukan berarti dua kullah di sini berubah menjadi najis, karena kok ini kan sudah dua kullah, sudah 200 liter, kita 200 liter. Kok jadi najis? Nah, ini najisnya ini disebabkan karena berubah baunya, bau atau rasa atau warna. Maka itu disebabkan hal tersebut kalau seandainya ada bangkai yang mengendap lama. Wallahu taala alam bishawab. Tafadhal, pertanyaan terakhir, silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa kita cukupkan pertemuan kita, Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini itu bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.